Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devilia Fatikasari dari kelas TI A22 semester 2 dengan NPM 2022-02-01-00042. Pada video kali ini, saya akan membuat dan menjelaskan mengenai flowchart tentang program kasir sesuai dengan bahasa pemrograman Python pada layar video ini. Flowchart ini saya buat untuk memenuhi proyek UAS Kasir Kafe Dasar Pemrograman pada mata kuliah Praktikum Struktur Data. Langsung saja kita ke perintah yang ditugaskan, di mana pada perintah pertama yaitu menggunakan simbol flowchart terminator atau termination dengan penamaan start. Tak lupa juga hal yang harus dipersiapkan yaitu aplikasi atau website untuk membuat flowchart tersebut. Di sini saya menggunakan website yang bernama Draw.io atau app diagram.net. Oke, langsung saja saya mulai. Sesuai dengan perintah yang ditugaskan, simbol pertama yaitu terminator atau termination, di mana pada simbol terminator ini digunakan untuk sebagai titik awal atau titik akhir dalam suatu alur flowchart. Dalam simbol flowchart terminator ini akan ada suatu penamaan start yang digunakan sebagai tanda pemulaan pada program flowchart. Setelah simbol terminator ini akan ada suatu simbol flow atau aliran diagram yang berbentuk tanda panah yang digunakan untuk menghubungkan simbol yang satu dengan simbol yang lainnya. Contohnya, terlebih dahulu kita pilih simbol berikutnya yaitu sesuai dengan perintah preparation. Nah, ini merupakan suatu flow atau aliran diagram yang menghubungkan simbol satu dengan simbol yang lainnya. Pada simbol preparation ini merupakan suatu simbol yang digunakan sebagai penyimpanan data atau pemilihan data sebagai pemberian nilai awal, di mana nilai awal dalam program kasir ini merupakan harga awal dari tempat atau kafe nongkrong paling asik, yang banyak tersedia berbagai menu makanan dan menu minuman. Oke, langsung saja kita ketik, yaitu tempat nongkrong paling asik. Ini merupakan suatu tempat atau kafe yang menyediakan berbagai menu makanan dan menu minuman dengan harga awal dan atau harga satuan. Dan harga awal mana menu makanan. Di dalam menu makanan ini terdapat berbagai macam kode makanan, di antaranya yaitu ada KG yang merupakan kentang goreng, yang memiliki harga awal atau harga satuan 5.000. Menu makanan yang kedua yaitu ada kode RB, yaitu roti bakar, dengan harga awal atau harga satuannya yaitu 10.000. Kemudian kode menu makanan yang ketiga yaitu ada PK yang merupakan pisang keju dengan harga awal atau harga satuannya itu adalah 8.000. Kemudian yang terakhir itu ada kode OM yang merupakan omelet mie yang memiliki harga satuan atau harga awal sebesar 10.000. Kemudian selain harga awal dari menu makanan tersebut, ada juga harga awal dari menu minuman di dalam tempat atau kafe nongkrong paling asik, yaitu menu minuman dengan kode TH yaitu teh hangat, dengan harga satuan atau harga awalnya yaitu 2.000. Kemudian ada juga
menu minuman dengan kode SS yang merupakan es susu soda dengan harga awal atau harga satuannya itu merupakan 8.000. Kemudian yang ketiga yaitu ada kode JK yang merupakan es jeruk yang memiliki harga awal atau harga satuannya itu 4.000. Kemudian ada juga yang terakhir kode menu minuman yaitu SJ yang merupakan susu jahe dengan harga awal atau harga satuannya 5.000. Oke, ini merupakan isi dari simbol flowchart preparation yang berisi pemberian nilai awal atau harga awal dari program kasir. Setelah simbol preparation ini akan ada simbol selanjutnya yang berisi suatu inputan. Berarti simbol selanjutnya yaitu mengenai simbol input output. Di mana simbol inputannya ini merupakan suatu simbol yang digunakan agar suatu pengguna atau pembeli nantinya itu dapat melakukan inputan mengenai apa yang akan diinputkan pada program flowchart. Di mana pada inputan pertama ini yaitu input banyak data. Pada inputan banyak data ini, nantinya pengguna atau pembeli akan menginputkan atau memasukkan berapa banyak data yang akan dipesan. Terus inputan yang selanjutnya yaitu mengenai inputan kode makanan dan banyak pesanan. Yaitu input kode makanan dan banyak pesanan. Pada simbol input ini, pengguna atau pembeli akan menginputkan atau memasukkan kode makanan dan banyak pesanan yang ingin mereka pesan. Selanjutnya akan ada simbol input lagi yaitu mengenai input kode minuman dan banyak pesanan. Langsung saja copy. Ini merupakan inputan kode minumannya. Dan banyak pesanan, yang nantinya pengguna atau pembeli akan melakukan suatu inputan kode minuman dan banyak pesanan dari minuman tersebut. Oke, dari ketiga inputan ini akan terjadi suatu decision, yaitu percabangan, lambang decision, yang menyatakan sesuai dengan perintah yaitu jika jumlah pesan lebih besar dari 1 akan kembali ke step 3, yaitu decision atau percabangan akan kembali ke step 3, di mana step 3 yaitu input berapa banyak data pada simbol flowchart input atau output. Jadi, ini akan berisi suatu penamaan yaitu jumlah lebih besar, jumlah pesan lebih besar dari 1, maka akan kembali ke step 3, di mana step 3 tersebut yaitu input banyak data. Itu akan dibuat mengenai suatu flow atau aliran diagramnya.
Nah, oke, di mana di dalam suatu percabangan ini menyatakan bahwa apabila jumlah pesan lebih besar dari satu, maka akan kembali ke banyak data, menginputkan berapa banyak data. Di mana ini akan ada suatu teks yang memberikan suatu pernyataan true, yaitu benar, karena apabila jumlah pesan lebih besar dari satu, maka akan kembali ke input banyak data untuk melihat atau mengecek apakah banyak data yang dipesan itu lebih besar dari satu. Maka true. Dan ketika sudah dipastikan jumlah pesan atau banyak data tersebut lebih besar dari satu, maka akan melakukan inputan kembali kode makanan dan kode minuman serta banyak pesanan yang ingin dipesan. Setelah itu akan kembali ke decision kembali, kemudian jika sudah memenuhi akan lanjut ke proses selanjutnya. Namun, jika jumlah pesan ternyata tidak lebih besar dari satu dan tidak memenuhi suatu kondisi pada decision ini, maka akan langsung menuju ke proses selanjutnya yaitu pada simbol input, di mana inputan ini merupakan input jumlah pembayaran. Jadi, jika jumlah pesan tidak lebih besar dari satu atau pada session ini tidak memenuhi satu kondisi yang ada, maka akan ada suatu pernyataan false yang menunjukkan bahwa jumlah pesan itu tidak lebih besar dari satu. Itu false. Yang nantinya akan langsung menuju ke proses input untuk melakukan inputan jumlah pembayaran. Setelah melakukan suatu input jumlah pembayaran, maka akan ada suatu proses pengolahan data yang menggunakan simbol persegi, yaitu simbol flowchart proses. Di mana pada simbol flowchart proses ini akan ada suatu perintah untuk melakukan pengolahan data dengan mencetak atau memprint, yaitu cetak, jenis, harga satuan, banyak beli, dan subtotal. Di proses pengolahan data ini bukan termasuk hasilnya, hanya saja untuk mencetak header-nya saja, yaitu mengenai header 0, jenis, harga satuan, banyak beli, dan subtotal, bukan hasilnya. Untuk hasilnya akan ada pada proses flowchart selanjutnya. Oke, setelah pada proses pengolahan data di suatu perintah pada cetak jenis harga satuan banyak beli subtotal ini akan menuju ke proses pengolahan data untuk melakukan perhitungan pada suatu variabel, di mana menggunakan simbol flowchart proses yaitu dengan subtotal sama dengan harga satuan dikali banyak beli. Di mana pada proses perhitungan ini akan menghitung suatu subtotal sama dengan harga satuan dikali banyak beli. Lanjut ke proses perhitungan kedua, yaitu mengenai perhitungan pajak. Perhitungan kedua yaitu jumlah harga. Di mana jumlah harga sama dengan 0 plus subtotal. Di mana jumlah harga ini merupakan suatu total bayar yang nantinya itu akan tampil. Lanjut saja ke perhitungan ketiga, yaitu pajak.
pajak sama dengan jumlah harga dikali dengan 0,1. Dan untuk proses yang terakhir yaitu proses perhitungan kembalian. Sama dengan jumlah pembayaran. Jumlah pembayaran ini merupakan suatu inputan yang sudah diinputkan oleh pengguna atau pembeli yang ada pada simbol flowchart input ini. Pembayaran. Pembayaran. Jumlah pembayaran dikurangi jumlah harga dikurangi pajak. Nah, setelah semua proses perhitungan pada flowchart ini sudah selesai, maka akan menuju ke proses pengolahan data yaitu dengan mencetak atau memprint jenis harga satuan banyak beli subtotal hasilnya ke program. Yaitu cetak jenis harga satuan banyak beli dan subtotal hasil. Yang membedakan dengan proses pengolahan data yang ini yaitu proses pengolahan yang ini itu hanya berupa suatu pencetakan teks saja, bukan hasilnya. Namun, yang ini merupakan suatu proses pencetakan jenis harga satuan banyak beli subtotal hasilnya. Hasil akhir mengenai berbagai inputan yang sudah diinputkan. Setelah proses pengolahan mengenai cetak jenis harga satuan banyak beli subtotal hasil ini sudah selesai, maka akan menuju ke proses terakhir yaitu output, di mana outputannya ini akan ada 3 simbol input output. Di mana output yang pertama yaitu cetak total bayar. Total bayar ini akan tampil jika jumlah harga pada suatu flowchart proses itu ada dalam program. Jadi, cetak total bayar merupakan suatu hal yang berkaitan dengan jumlah harga. Output yang kedua yaitu naik pajak atau PPN yang disebut dengan pajak pertambahan nilai. Itu cetak PPN. Di mana PPN ini akan tampil nilainya jika suatu proses pada perhitungan pajak sama dengan jumlah harga dikali 0,1 ini sudah berjalan dan tidak ada kesalahan. Dan pastinya harus ada di dalam suatu flowchart karena untuk memberikan outputan pada cetak PPN. Seperti itu. Kemudian simbol output terakhir yaitu mengenai cetak jumlah bayar dan kembali, yaitu kembalian. Di mana pada output ini merupakan suatu output yang akan mencetak jumlah bayar. Jumlah bayar itu adalah inputan yang sudah dimasukkan oleh pengguna atau pembeli dalam suatu program flowchart yang ada pada tahap yang input ini. Dan untuk kembalian ini akan tampil nilainya jika proses perhitungan kembalian pada flowchart tersebut tidak ada kesalahan atau berjalan dengan semestinya. Setelah beberapa outputan ini, maka suatu proses dalam flowchart sudah dinyatakan pastinya akan berhasil. Karena dari inputan serta proses dan juga output akan berjalan dengan
semestinya dan tidak akan ada kesalahan. Setelah ketiga outputan ini selesai, maka yang terakhir itu adalah terminator, lambang terminator untuk melambangkan bahwa suatu program sudah selesai atau end. Oke. Ini merupakan suatu flowchart dari program kasir yang sesuai dengan bahasa pemrograman Python. Dan ini merupakan suatu alurnya. Dari start, terus pemberian harga awal, terus inputan banyak data, input kode makanan, minuman, dan banyak pesanan, kemudian menuju decision, dan melihat suatu kondisi apakah true atau false, dan kemudian ada inputan jumlah pembayaran, terus ada cetak no jenis harga satuan, banyak beli subtotal pada simbol proses, juga ada suatu proses perhitungan yaitu subtotal, jumlah harga, pajak, kembalian, dan mencetak suatu hasil dari no jenis harga satuan, banyak beli, dan subtotal. Setelah itu akan ada output dari suatu inputan atau proses yang sudah dikerjakan, yaitu output dari total bayar, output dari PPN, dan juga output dari jumlah bayar dan kembali. Setelah itu program flowchart akan end dan selesai. Inilah penjelasan saya mengenai flowchart yang sudah saya buat ini. Untuk memperindah atau mempercantik flowchart, kita bisa menggunakan style warna, di mana misalnya ini diberikan dengan warna oranye, ini dengan biru, input banyak data ini hijau, untuk input atau output dikasih hijau, terus ini agar lebih, nah ini hijau, terus jumlah pesan lebih besar dari 1. Kita ketik kembali agar lebih sesuai. Input kode makanan dan banyak pesan. Nah, setelah ini warna merah, ini hijau, dan untuk proses warna abu-abu, kemudian untuk inputannya ini akan berwarna hijau. Ini sama dengan start, yaitu orange. Nah, ini merupakan suatu flowchart tentang kasir yang sudah saya buat. Saya jelaskan dari awal, di mana start, yang pertama itu start atau terminator, yang biasanya digunakan sebagai titik awal atau titik akhir dalam suatu alur flowchart. Kemudian akan ada suatu aliran diagram yang menghubungkan simbol termination ini dengan simbol yang lainnya, di mana yaitu simbol kedua yaitu ada prepresent, yang merupakan suatu pemberian nilai awal yang nantinya itu akan disimpan untuk bisa melakukan inputan atau output pada program flowchart. Di mana pada prepresent ini ada nilai awal yaitu harga awal pada kafe atau tempat nongkrong paling asik, yang tersedia berbagai menu minuman dan menu makanan dengan kode dan juga harga awal dan harga satuannya. Setelah suatu simbol prepresent ini akan ada simbol input. Simbol input untuk menginputkan banyak data yang ingin dipesan oleh pengguna atau pembeli. Kemudian juga akan ada simbol inputan kode makanan dan kode minuman. Ini kode minuman dan banyak pesanan yang ingin dipesan. Setelah itu akan menuju ke decision atau percabangan.
untuk melakukan suatu pemilihan proses sesuai dengan kondisi yang ada, di mana sesuai dengan perintah, jika jumlah pesanan lebih besar dari 1, maka akan kembali ke step 3. Step 3 tersebut yaitu input banyak data. Jadi, jika jumlah pesanan lebih besar dari 1, maka pernyataannya itu true dan akan kembali ke step 3 yaitu input banyak data, kemudian akan menginputkan kembali kode makanan, kode minuman, dan banyak pesan jika banyak data atau jumlah pesanan tersebut lebih besar dari 1. Setelah itu akan kembali ke decision lagi dan akan menuju ke inputan jumlah pembayaran. Namun, jika jumlah pesan ternyata tidak lebih besar dari 1 atau pada decision ini tidak memenuhi suatu kondisi yang ada, maka suatu pernyataannya itu akan menjadi false atau salah dan akan langsung menuju ke simbol flowchart input yaitu input jumlah pembayaran. Setelah suatu pengguna atau pembeli menginput jumlah pembayaran, maka akan menuju ke suatu proses. Simbol proses yang merupakan persegi yang menunjukkan pengolahan data di mana untuk menampilkan atau mencetak no jenis harga satuan banyak beli subtotal yang hanya mencetak headernya saja bukan hasilnya. Kemudian akan menuju ke proses perhitungan, yaitu di mana subtotal sama dengan harga beli dikali banyak beli, dan yang kedua, jumlah harga sama dengan 0 plus subtotal, dan yang proses perhitungan ketiga yaitu pajak sama dengan jumlah harga dikali 0,1, dan yang terakhir itu adalah proses perhitungan kembalian sama dengan jumlah pembayaran dikurangi jumlah harga dikurangi pajak. Setelah melakukan suatu proses perhitungan pada simbol proses ini, akan ada suatu proses pengolahan data lagi yaitu mengenai cetak no jenis harga satuan banyak beli subtotal hasilnya, yaitu nilai akhirnya, di mana yang ini cuman menampilkan suatu header atau teksnya saja, sedangkan yang ini merupakan tampilan hasil atau nilainya dari berbagai inputan yang sudah dilakukan. Setelah semua proses selesai, maka akan menuju ke simbol output, yaitu untuk mencetak total bayar, di mana cetak total bayar ini akan tampil jika suatu proses jumlah harga disertakan, karena jumlah harga ini merupakan total bayar. Kemudian yaitu output cetak PPN, di mana PPN ini merupakan pajak pertambahan nilai. Dan PPN ini akan muncul atau output PPN akan tampil jika ada suatu proses perhitungan pajak ini. Jika tidak ada, maka PPN tidak akan muncul atau tidak akan tampil outputan PPN. Kemudian yang terakhir itu akan melakukan satu outputan cetak jumlah bayar dan kembali. Jumlah bayar ini merupakan suatu inputan yang sudah diinputkan oleh pengguna pada suatu simbol flowchart input ini. Dan kemudian untuk kembali ini merupakan suatu output yang akan tampil jika suatu proses perhitungan kembalian ini dapat berjalan dan tidak ada suatu kesalahan. Jadi semuanya akan tampil sesuai dengan apa yang diperintahkan. Setelah semua output ini selesai, maka program flowchart akan end, akan menuju ke simbol terminator untuk menyatakan akhir dari suatu flowchart. Jadi seperti itulah pembuatan flowchart tentang kasir pada bahasa pemrograman Python dan penjelasannya. Mungkin sampai di sini saja penjelasan saya mengenai flowchart yang sudah saya buat ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada penjelasan atau kata-kata yang sulit untuk dimengerti atau terlalu cepat. Saya mohon maaf. Pada video selanjutnya saya akan membuat atau menjelaskan mengenai coding atau hasil coding dari pemrograman kasir atau dari program kasir sesuai dengan flowchart yang sudah saya buat ini. Jadi untuk itu sekian dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.